Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi hamalatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala man unzila fihil Qur'an, amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto serta pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Bulan ketika kita dimudahkan untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya dari arah yang mana saja. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang selalu menjadi tauladan kita semua. Saya ingin menyampaikan bahwasannya Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ayat Al-Quran yang turun untuk perintah berpuasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dilanjutkan dengan ayat yang mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas al-akhir. Jadi Al-Quran memang begitu dekat dengan Ramadan dan layak menjadi sahabat bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka hendaklah kita betul-betul pada bulan Ramadan ini semangat membaca murojaah, taraweh, dan lain sebagainya demi untuk memeriahkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Di antara bukti yang lain bahwa Ramadan dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan, yaitu bahwasannya ibadah ini, ibadah yang bulan Ramadan paling sering kita lihat di mana-mana, yakni sholat taraweh dan membaca Al-Quran. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang dibaca di dalam sholat taraweh bukan hanya surat-surat pendek saja. Di negara kita juga banyak yang seperti itu. Yang bagaimana yang membaca Al-Quran di dalam sholat taraweh, sehingga nanti bisa khatam 30 juz tepat selama 1 bulan. Tetapi mungkin hanya di kalangan tertentu, misalnya di pondok pesantren atau masjid-masjid tertentu. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada, kalau sekiranya kita tidak mampu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di dalam sholat tarawih, maka hendaklah kita membacanya di luar tarawih. Kita tingkatkan jumlah murojaah kita minimal 1 sekali khataman di bulan Ramadan. Nah, ini pun jarang kita lakukan. Banyaknya membaca secara berganti-gantian atau biasa kita sebut tadarus. Padahal lipatan pahala membaca Al-Quran sangatlah luar biasa, khususnya pada bulan Ramadan. Apabila kita berada di dalam sholat, 1 huruf dilipatkan pahalanya 100 kali. Apabila sholatnya berjamaah, maka dikalikan 27 lagi. Apabila di dalam bulan Ramadan, maka setelah dilipatkan 100, dilipatkan 27 kali dan dilipatkan lagi. Subhanallah, sungguh pahala yang tidak terhingga. Ulama-ulama pada zaman dahulu banyak sekali yang kalau bulan Ramadan menggantikan aktivitas hariannya dengan membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan mereka berhenti menulis kitab, menulis buku, berdakwah dan sebagainya, kemudian diganti dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka itu bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita lewatkan. Mari kita menjadi pelopor menghidupkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Tidak harus membaca di masjid, tetapi di rumah-rumah kita sendiri. Tentu saja kita sebagai madrasah pertama dalam keluarga dan sebagai uswatun hasanah, sebagai orang tua yang memberi contoh pada anak-anak kita, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, tidak di tempat lain, tetapi di rumah kita sendiri. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuh. Rumah yang dipakai membaca Al-Quran akan banyak kebaikannya. Begitu sebaliknya, al-baitul ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an yuqillu khairuh.
Rumah yang tidak dipakai membaca Al-Quran, maka akan sedikit kebaikannya. Misalnya banyak penyakitnya, rezekinya berkurang, hati sering merasa gelisah, dan kesolehan dari penghuni rumah akan berkurang. Karena itu, mari kita mulai dari lingkungan yang paling penting dan paling kecil, yakni keluarga kita sendiri. Ajarkan mereka mencintai membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di keluarga kita. Jadikanlah lisan kita untuk memperbaiki huruf ketika membacanya, lalu gunakanlah akal untuk menafsiri maknanya, dan gunakanlah hati untuk menerima nasihat dari Al-Quran. Semoga kita dan seluruh keluarga kita menjadi orang pilihan, yakni Ahlul Quran wal Khossah. Taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.